pelajar Pancasila. Sebelumnya, saya Keisha, Saya Adep, Saya Despa. Saya Daita. Saya Reina. Saya Disna. materi pembahasan yang akan kita bahas. Nah, pertama, profil pelajar Pancasila. Apa itu? Nah, profil pelajar Pancasila adalah sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu apa itu pelajar Pancasila, kemudian elemen-elemen apa saja yang diperlukan untuk seseorang menjadi seorang pelajar Pancasila tersebut. Nah, kemudian ada juga karakteristik sampah, lalu sumber sampah. apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Elemen yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Dalam artian selalu mengamalkan nilai dan ajaran keagamaan. Hal ini berhubungan dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang kedua ada berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya luhur lokal dan identitasnya dapat berinteraksi dengan budaya lain. Hal ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang intelektual dalam berinteraksi dan refleksi, juga bertanggung jawab terhadap kebinekaan. Di sini ada gotong royong, melakukan sesuatu dengan sukarela dan dalam melakukan kegiatan bersama-sama berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dalam kolaborasi, peduli, dan berbagi. Dan di sini ada mandiri, kesadaran diri dari situasi yang akan dihadapi berhubungan dengan ringkas dan rajin. Next, benaran krisis objektif dalam membangun keterkaitan antara berbagi informasi. Next, kreatif dalam memodifikasi dan menghasilkan suatu karya. Di sini ada 5M dan 4M. Budaya kerja 5M. Ringkas, memilah sampah atau barang. Di sini kita bisa memilah barang atau sampah yang akan kita masukkan ke mana organik dan anorganik. Yang kedua adalah rapi atau menata atau mengurutkan. Jadi kita bisa mengurutkan mana sampah yang bisa didaur ulang dengan mudah atau didaur ulang yang cukup sulit atau rumit. Yang ketiga ada lesi, memecah kembali. Jadi kita di sini bisa memecahkan atau meleburkan sampah yang akan kita daur ulang sebagai salah satu tahapan mendaur ulang. Yang keempat adalah melihara atau merawat, memelihara. Jadi kita di sini diwajibkan untuk bisa memelihara atau merawat lingkungan kita sekitar agar tidak banyak sampah. Yang kelima adalah rajin, giat adanya kemauan dalam diri. Jadi kita di sini harus rajin dan giat untuk menjalankan apa yang kita jalani seperti sedang mendaur ulang atau yang lainnya. Di sini ada 4R, yaitu reduce atau mengurangi. Kita harus bisa mengurangi sampah yang kita hasilkan kepada lingkungan. Yang kedua ada reuse, penggunaan kembali. Di sini kita juga harus bisa menggunakan kembali atau memanfaatkan sampah yang telah kita hasilkan dan bisa digunakan kembali untuk menjadi barang atau menjadi sesuatu yang lain. Yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Di sini kita ambil contohnya adalah sampah organik. Untuk mendaur ulang, kita bisa mendaur ulangnya sebagai kompos. Yang keempat ada replace atau mengganti. Kita bisa mengganti yang tadinya sampah organik seperti daun atau yang lainnya, kita mendaur ulang atau kita menggantinya menjadi kompos, pupuk kompos. Selanjutnya ada karakteristik sampah. Yang pertama ada sampah organik. Seperti yang kita tahu, sampah organik itu sampah yang berasal dari alam langsung, yang pastinya belum tercampur tangan oleh manusia, dan sampah organik itu mudah untuk diurai. Contohnya seperti daun, ranting, kemudian limbah makanan. Nah, yang kedua ada sampah anorganik.
Seperti yang kita tahu juga ya, sampah anorganik itu berkebalikan dengan sampah organik, yang dimana sampah anorganik ini sudah tercampur tangan dengan manusia. Terus juga bukan biasanya sih, memang susah untuk diurai. Contohnya seperti plastik, styrofoam, kertas, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, contohnya itu seperti baterai, kabel, dan juga kaca. Berikutnya ada sumber sampah. Jadi dari sini ada 3 macam sampah yang dikelompokkan menjadi 3 macam. Ada organik, B3, dan anorganik. Nah, di sini kita akan menentukan sumber sampahnya. Yang pertama ada dari manusia. Apa saja sih sampah yang dihasilkan oleh manusia? Kita bisa lihat di sini ada plastik, styrofoam, kardus, kaca, kabel atau baterai. Itu adalah sumber sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sedang yang kedua ada hewan. Hewan menghasilkan seperti tulang ataupun kotorannya. Yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan sampah seperti daun, ranting, tanaman yang membusuk. Di sini ada alat bahan dan tong meja. Untuk alat ada tong penutup, tongkat pengaduk, golok atau cutter, karung 1-2 buah. Untuk bahan ada sampah organik dari dedaunan ataupun dedaunan, IM4 3-100 cc per liter, dan air 2 liter. Untuk harganya, harga tong tertutup 75.000, karung 1-2 buah 10.000, IM4 3-100 cc per liter 31.000, maka total keseluruhannya adalah 116.000. Setelah memiliki alat dan bahan, alangkah baiknya kita mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos itu sendiri. Yang pertama, caranya adalah mengumpulkan sampah atau memilah sampah itu sendiri. Yang pertama, dikumpulkan dan dipisah antar sampah organik dan non-organik. Seperti yang kita akan gunakan untuk pupuk kompos itu sendiri adalah sampah organik. Nah, kita bisa mendapatkannya dari sayur-sayur yang belum dimasak, lalu daun-daun kering, ada juga ranting sebenarnya bisa. Nah, lalu yang kedua adalah proses pencacahan itu sendiri atau peleburan. Buatlah sampah sayur organik menjadi berukuran 1 sampai dengan 2 cm menggunakan golok atau cutter. Bisa juga dilepas menggunakan tangan. Namun mungkin untuk lebih menghemat waktu, kita bisa menggunakan alat seperti golok atau cutter. Yang ketiga, ada proses pendiaman atau pembusukan. Ini fungsinya untuk pembusukan ini berfungsi untuk menyempurnakan dari pupuk kompos itu sendiri. Nah, untuk lebih sempurna bisa menambahkan larutan IM4, yaitu larutan senyawa seperti itu untuk lebih cepat pembusukan. Lalu tutup dengan rapat. Nah, proses ini mempercepat proses pembusukan karena udara sangat berpengaruh terhadap proses pembusukan itu sendiri. Yang terakhir, kita menunggu sampai 2 sampai 3 minggu. Nah, sesekali kita mengaduk pupuk tersebut di dalam tong sebanyak 3 kali sehari. Nah, kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan memang banyak sampah di sekitar kita itu berasal dari makhluk hidup itu sendiri, yang kemudian dampak negatifnya itu dirasakan oleh makhluk hidup juga. Tetapi di samping dampak negatifnya, ternyata sampah memiliki dampak positifnya juga. Jika kita sebagai manusia dapat berpintar-pintar dalam memilih sampah, maupun sampah organik ataupun sampah non-organik, yang akan dijadikan menjadi barang atau produk yang lebih berharga dan bermanfaat. Baik, sekian dari penjelasan kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman kami? Nama saya Fidelia Maulana, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa fungsi dari air dalam proses pelurusan? Baik, terima kasih atas pertanyaan.
selanjutnya mungkin izin menjawab pertanyaan dari Febriani. Fungsi air tersebut untuk mempercepat dan juga mempercepat penguraian dari pengomposan itu sendiri. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 43 ingin izin memperkenalkan diri. Saya Keisha, Saya Dainta, Saya Bisna, saya Reina. Saya Despa. Saya Alif Alif Polen. kami akan menjelaskan mengenai perencanaan gaya hidup berkelanjutan untuk pengelolaan sampah organik menjadi lebih baik. Nah, yang pertama, pengertian dari perencanaan gaya hidup berkelanjutan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Apa sih gaya hidup berkelanjutan itu? Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan atau pola hidup seseorang yang mengekspresikannya melalui sikap atau aktivitas, pola pikir dan juga opini baik tentang dirinya sendiri maupun lingkungannya. Selanjutnya pada tujuan pemilahan sampah organik. Nah, tujuannya yaitu dengan memilah dan mengelola sampah itu sendiri, kita dapat mengurangi penumpukan sampah. Semakin sedikit penumpukan sampah, maka semakin baik lingkungan yang akan kita hidupi. Nah, yaitu juga dengan memilah sampah itu sendiri, kita bisa menjadi lebih kreatif, yaitu pada sampah organik yang seperti yang kita tahu, sampah organik itu sampah yang berasal dari alam langsung, yang dimana jenis sampah ini itu mudah untuk diuraikan. Nah, kemudian contoh-contoh pada sampah organik itu seperti dedaunan, kemudian sayur-sayuran yang tidak terpakai, atau juga kulit buah maupun dagingnya bisa diolah menjadi seperti pakan ternak, biogas, dan juga pupuk. Lanjut ke poin kedua adalah pengelolaan sampah organik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Ya, perlu kita ingat juga ada dua bahan yang harus kita siapkan, yaitu EF4 dan juga tong yang memiliki tutup. Yang pertama kita akan melakukan pemilahan. Jadi di sini kita akan melakukan pengumpulan sampah, lalu kita pilah yang mana organik dan anorganik. Karena yang kita butuhkan hanyalah sampah organik. Yang kedua adalah proses pencacahan. Setelah sampah organik ini terkumpul, kita akan melakukan proses pencacahan penghancuran. Melakukan proses penghancuran. Di sini akan melakukan proses penghancuran menjadi kecil-kecil agar mempermudah pembuatan pupuk kompos ini. Yang ketiga ada proses pencampuran. Di sini setelah sampah organik ini sudah hancur, akan kita masukkan ke dalam tong yang memiliki tutup, lalu kita campur dengan EF4 dan air. Lanjut yang keempat ada proses pendiaman. Setelah tercampur rata, kita akan ditutup lalu kita diamkan selama 2-3 minggu. Jadi begitulah cara pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Untuk poin yang ketiga, tempat berakhirnya sampah organik. Tempat berakhirnya sampah organik adalah pada tempat sampah yang berwarna hijau. Tempat sampah yang berwarna hijau itu adalah untuk sampah-sampah organik karena telah dipilihkan antara dedaunan dan juga sisa-sisa makanan dan lain-lainnya juga. Adanya tempat sampah berwarna hijau juga untuk mempermudah pembuatan pupuk kompos karena telah dipisahkan antara sampah berbahaya dan juga sampah anorganik. Yang keempat ada pemeliharaan sampah organik itu sendiri. Pemeliharaan itu mencakup tentang pemilahan dan pengelolaan juga, atau kita sebut 5R ya. Yang pertama ringkas atau memilah sampah. Jadi untuk pemeliharaan kita harus bisa memilah sampah dahulu. Lalu yang kedua rapih atau menata, yaitu
eh, jadi mengurutkan. Jadi karena kita memelihara, jadi kita harus mengurutkan tentang pemilahan dan pengelolaan sampah itu sendiri. Yang ketiga ada resik atau membersihkan limbah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat pemilahan apalagi pengelolaan pastinya banyak sekali hal-hal yang akan berserakan seperti itu ya. Jadi kita harus resik atau membersihkannya kembali. Lalu ada juga rawat atau memelihara. Rawat di sini adalah merawat apa yang kita apa yang kita pilah dan apa yang kita kelola. Lalu ada juga rajin, yaitu giat. Nah, adanya kemauan pada diri kita sendiri untuk melakukannya lagi untuk di gaya hidup berkelanjutan. Lanjut untuk poin kelima, pemberian edukasi mengenai pemeliharaan sampah organik. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sampah organik bagi kehidupan yang berkelanjutan, yang lebih baik dan lebih tertata. Nah, untuk poin keenam ada mengubah sampah organik menjadi uang. Nah, sampah organik ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Salah satunya bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk ini bisa kita jual dan menghasilkan uang dan keuntungan juga bagi kita sendiri. Baik, pada kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu gaya hidup berkelanjutan atau dapat diartikan dengan gaya hidup yang ramah lingkungan, di mana upaya kita membuat bumi lebih baik dan mencegah terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Sekian, apakah ada pertanyaan? Saya silakan. Perkenalkan, nama saya Adinda Sriwantini, perwakilan dari kelompok 1. Apa saja keuntungan menerapkan gaya hidup berkelanjutan? Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kemudian akan dijawab oleh rekan saya. Apa saja keuntungan menerapkan gaya hidup berkelanjutan, yaitu dengan mendorong siswa untuk lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah seperti sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah berbahaya. Lalu juga keuntungan yang kita dapatkan seperti apa yang saya simpulkan tadi adalah mencegah terjadinya perubahan iklim yang ekstrim bagi kehidupan kita selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.